Jadi di dalam satu candle daily ini itu sudah merangkum asumsi dan juga aktivitas dari trader-trader ataupun juga investor dari ketiga market tersebut. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apa yang kita lihat dari time frame daily itu sudah mencerminkan kesepakatan dari seluruh trader di dunia. Jadi obviously dari sisi validitasnya itu jauh lebih baik dibandingkan menggunakan time frame yang lebih rendah daripada ini. Tapi secara umum kalau misalnya memang mau mengatakan bahwa fundamental itu ribet gitu, pertanyaan dari saya sebetulnya yang paling jelas adalah kenapa harus lihat kalender, gitu kan? Karena kalau seorang technical, basically kalender itu hanya sekedar untuk memberikan warning kapan kira-kira market akan volatile, tapi selebihnya nggak ada manfaatnya. Belum isi pulsa ya? Belum isi kuota ya? Kayaknya disconnect sebentar. Oh ya Pak Adit kan gini Pak Adit. Kebetulan kan Pak Adit kan ya karena tadi dari pengalaman dari trading juga, scalping hingga swing trade sekarang berbasis fundamental juga. Nah mungkin bisa di sharing juga ke teman-teman kalau menurut saya sih ya gini. Pengalaman dari hasil mulai dari technical trader hingga berkembang ke arah fundamental itu ya kan. Itu kan pasti proses yang cukup lama dan lama Pak. Kalau itu sih kalau trial itu kan try and error ini pasti errornya juga banyak gitu ya, gagal. Wih banyak gagal. Pak. Diharap udah mikir begini, udah yakin begini, technical kayaknya bener, hajar mati juga. Iya benar. Terus mungkin bisa di sharing Pak. Sebenarnya paling penting itu di balik fundamental technical itu apakah perlu money management yang baik juga Pak? Oh jelas. Jadi sebetulnya yang mungkin kalau dari pengalaman saya ya esensialnya, basically kalau yang saya boleh simpulkan dari pengalaman saya, mungkin boleh rekan-rekan setuju atau tidak gitu ya. Cuman ini berdasarkan pengalaman saya pribadi gitu. Tapi sebetulnya sehebat-hebatnya kita melakukan fundamental analysis dan juga technical analysis kan outcome-nya tetap ada kemungkinan untuk salah ya Pak ya. Jadi ada kemungkinan kita pun juga ternyata harus menerima sesuatu yang tidak kita harapkan. Tapi di satu sisi ada sesuatu yang bisa kita kendalikan secara mutlak, yaitu adalah money management gitu. Jadi basically semua analisis yang ada, baik itu fundamental atau technical, kalau misalnya tidak disertai dengan money management yang baik, itu tidak akan bisa berhasil. Tapi sebaliknya sebetulnya saya pernah baca-baca juga di beberapa sumber bahwa mereka yang punya money management yang kuat, bahkan tidak memiliki fundamental atau technical pun juga bisa sukses. Ya basically hampir sama seperti orang bisnis gitu kan, bahwa seorang venture kapitalis misalnya gitu, beliau kan bisa saja menginvestasikan uangnya ke dalam beberapa bisnis yang dia sebenarnya tidak tahu, tapi karena venture capitalist ini dia pintar memanage uangnya, ya sukses-sukses aja gitu kan, kayak Sandiaga Uno misalnya gitu. Memang dia tahu soal masalah batu bara belum tentu gitu kan. Memang dia tahu bagaimana cara nambang gitu. Mungkin setelah dia invest baru tahu cara nambangnya. Tidak dari awalnya tahu, tapi karena dia manage uangnya benar gitu. Jadi dia tetap bisa berhasil. Tapi di satu sisi bagi seorang penambang batu bara misalnya katakanlah ya, yang memang ingin fokus di batu bara gitu ya, tanpa kenal fundamental atau tanpa kenal teknikal ya tidak akan bisa gitu. Tapi di satu sisi yang basically bagaimana cara dia menambang pun juga akan ujung-ujungnya perusahaannya berhasil atau tidak ya bagaimana cara dia memanage profitnya kan. Jadi kurang lebih ya kalau menurut saya pribadi, money management itu adalah yang paling krusial yang sebetulnya paling banyak diabaikan gitu Pak. Oh satu pertanyaan terakhir dong Pak, sorry Pak Bang Jay, saya ganggu terus nih. Pernah nggak setelah tahu semua fundamental dan teknikal ini? Udah. Gimana Pak? Sorry. Pernah nggak setelah tahu fundamental dan teknikal ini gitu ya, ternyata masih terpengaruh dengan feeling? Itu kelemahan saya Pak, jujur aja. Jadi saya ini sebetulnya basically orangnya tipikalnya agresif basically ya. Jadi karena saya agresif, saya memiliki
kecenderungan untuk overtrade sebetulnya. Itu saya akui lah kejelekan saya. Bahkan itu terjadi sampai sekarang walaupun sudah saya minimalisir sebisa mungkin. Dan itu adalah suatu alasan kenapa saya di satu sisi untuk menghadapi permasalahan saya itu adalah ya menggunakan money management yang ketat. Karena kalau tidak, ya walaupun katakanlah fundamental sama teknikalnya sudah menunjukkan hal yang A misalnya, karena saya memiliki kecenderungan untuk agresifnya di awal, katakanlah ya melakukan pricing in atau saya tes market dulu deh gitu-gitu, sering-sering itu cukup sering saya lakukan gitu. Dan itu adalah sesuatu yang sebetulnya balik lagi tabiat ya, dan juga habit dari orangnya, dan kadang-kadang tergantung dari masing-masing pribadinya itu akan sulit untuk dihilangkan benar-benar gitu. Jadi kalau ditanya apakah pernah, ya pernah tentunya, dan sampai sekarang pun juga mungkin kadang masih. Cuman di satu sisi yang saya tahu karena saya memiliki kecenderungan seperti itu, jadi saya coba untuk work around di situ gitu. Jadi dalam artian bagaimana sih caranya saya mengatasi ini kalau saya tidak bisa menghilangkan emosi tersebut gitu. Yang jadi masalah kan sebetulnya udah tahu kita punya masalah seperti itu tapi tidak berusaha untuk diatasi kan. Itu yang sebetulnya. Apa karena keseringan lihat chat, Pak? Keseringan lihat chat juga termasuk Pak, termasuk salah satunya itu gitu. Jadi ya itu akan beda-beda lah Pak ya. Kadang-kadang ada yang jarang lihat chat tapi sekali lihat chat langsung bikinnya warak gitu, posisinya banyak gitu. Langsung dimati. Ya itu kan ya, sama aja percuma ya gitu, kurang lebih gitu. Tapi basically kan kenapa? Enggak. Lihat chat keseringan ya kan. Yang ada pencet mulu jadinya gitu. Ya itu dia jarinya gatal kan. Oh iya, harga kencang, ikut buy, turun dia. Ya, jadi FOMO lah gitu kan. Ada yang kayak gitu, ada yang kepengaruh misalnya sama temen gitu kan. Bro, gue baru buy ini di sini nih, ini bagus nih gini-gini ya. Dengar-dengar kan, wah analisnya ikut. Apalagi kalau saya kan kadang-kadang karena live juga kan, ada yang Om Adit tolong dong analisis pair ini gitu kan. Pas lihat, wih cakep juga pairnya gitu kan. Jadi ikutan gatel gitu misalnya. Itu sering gitu, kadang-kadang masih terjadi juga. Cuman ya di situ karena saya mengakui di situ adalah kelemahan saya tidak mau dalam artian di sini menyangkal lah intinya sih siapa saya sebenarnya. Jadi yang bisa saya lakukan hanyalah ya mencari cara bagaimana caranya biar pada saat kontrol diri saya itu lagi minus, itu tidak membuat account saya tuh benar-benar habis gitu. Jadi dalam artian bahwa mau lupa diri sekalipun, saya masih berada di dalam koridor risiko yang masih bisa saya recover untuk kedepannya. Dan itu sebetulnya yang paling esensial dibandingkan ya fundamental dan teknikal tadi gitu. Karena basically itulah yang membuat saya tetap bertahan sampai saat ini. Kenapa nggak dipecah aja Pak akunnya Pak? Yang satu buat ekstrim, yang satu buat slow gitu. Mungkin lebih ini. Nah, kan mungkin lebih itu Pak kepengen ekstrim nih. Ada yang minta analisa, oh bagus. Ya udah saya entry juga gitu loh. Jadi punya akun yang khusus untuk ekstrim. Mungkin bisa dibedakan. Itu sebetulnya pernah saya coba Pak ya, seperti itu. Tapi basically ya kembali lagi saya katakan ya itu masing-masing sebetulnya unik ya, tiap orang. Ada yang melakukan itu menjadi solusi sebetulnya, tapi khusus untuk saya setelah saya lakukan itu selama kurang lebih sekitar 1 tahun pada saat itu, saya menyadari bahwa memecah account itu tidak membuat atau tidak menjadikan saya atau tidak menghasilkan sesuatu yang bagus buat saya Pak. Kenapa? Karena di situ saya memiliki kecenderungan untuk tidak terlalu menghargai account saya gitu, karena ada 2 kan, yang satu akunnya ekstrim nih gitu. Yang cukup menariknya adalah bahwa pada saat yang akun ekstrimnya habis, akun yang kalem ya juga ikut habis gitu. Jadi ke bawah ekstrim kan. Itu ya buat sebetulnya balikin ini. Ya buat balikin modal itu yang saya lihat gitu. Karena apa? Karena kecenderungan saya ini agresif gitu loh Pak. Jadi saya dari pertama itu sudah harus dihantam duluan, jebret gitu kan. Stop loss selesai gitu kan. Limit trading sebulan segini selesai gitu kan. Sudah tidak boleh trading lagi gitu kan. Saya tidak akan cari momen lagi. Tapi kalau misalnya 2 account di dalam belakang otak saya ini seolah-olah ya dari setannya yang ngomong, kalem aja bro, masih ada 1 account lagi, kalem bro, masih ada 1 account lagi gitu kan. Sikat aja terus gitu kan. Udah 1 account habis gitu kan, 1 account lagi
di belakang masih ada yang ngomong, lu harus balikin tuh akun yang tadi gitu kan. Gimana ceritanya lu bisa ekstrim ke depannya kalau akun yang tadi nggak lu balikin gitu kan. Dari situ tiba-tiba malah jadi yang harusnya kalem jadi makin lebih ekstrim daripada yang ekstrim. Jadi saya dari situ sudahlah, saya nggak cocok bisa ngerem ya? begitu, nggak bisa. Tapi itu kan saya ya. Jadi dalam artian di sini yang menariknya dari trading sebetulnya dan apa ya, masing-masing trader itu pasti memiliki keunikannya masing-masing gitu. Itu yang saya inikan gitu. Dan saya juga nemu saya kan dulu sempat ada kelompok kecil lah ya untuk sharing, ngobrol-ngobrol, ada rekan-rekan seperjuangan lah dalam tanda kutip gitu kan, di mana apa yang berlaku atau apa yang works buat saya itu belum tentu works buat mereka gitu. Itu yang cukup menarik gitu pada saat itu saya alamin. Dan itu termasuk salah satu alasannya kenapa sampai sekarang saya tidak punya lembaga edukasi gitu, karena saya orangnya nggak cukup sabar untuk menangani handle person to person gitu, untuk mentoring satu-satu. Ya repot gitu kalau saya sih. Jadi udahlah, nggak usah deh, saya jalan ini aja, cari jalan yang lain aja gitu. Ngomong-ngomong soal lembaga edukasi nih Pak, Pak Aditya nih dan Bang Jay nih. Ini kan saya sempat diskusi ya dengan temen gitu ya. Kalau personal, misalnya seorang trader dia belajar dari buku, belajar dari video, atau ikut kursus, dan ya otodidak dan lainnya gitu. Sebenarnya kalau menurut Pak Aditya dan Bang Jay sendiri ya, chart itu gambarnya setiap orang itu bisa akan pasti sama atau berbeda. Maksudnya begini, bukan pengertian nih, contoh. Kita bisa menentukan apa yang namanya support, ini namanya resistance, ya kan? Harusnya setiap support yang dibuat orang, siapapun itu, punya pasti gambarnya akan sama. Support di sini, resistance di sini. Logikanya begitu kan? Betul. Tapi cara orang menganalisa kan bisa berbeda, ya kan? Betul. Nah, artinya dalam hal ini, contoh, saya pakai trendline. Ya trendline itu ya udah pasti jelas ya, mungkin kelihatan lah garis, karena garisnya udah pasti ya mayoritas sama. Kemudian tapi mungkin ada analisa-analisa lain yang biasanya menggunakan indikator. Misalnya kayak MACD lah. MACD itu kan punya ukuran juga ya, maksudnya berapa hari kah, kemudian indikatornya RSI, kemudian juga ada Elliott Wave, ada Fibonacci dan sebagainya. Berarti kalau dengan adanya kesamaan teknis gitu ya, artinya kan kalau support ya pasti sama, semua orang sama, resistance pasti sama, supply demand itu pasti sama gitu. Artinya ada kemungkinan kecenderungan bahwa analisa setiap orang itu akan bisa sama. Akan bisa sama, betul. Tapi kalau saya jujur ngelihat chart ya, setiap orang trader yang masuk di grup RTI di mana tuh itu di grup bisa beda-beda. Nggak pernah ada yang sama gitu loh. Jarang sekali ada yang sama. Nah ini terus apakah asumsi yang kita sampaikan selama ini di technical itu udah benar apa enggak gitu? Apa selama kita pelajari ini benar apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Patokannya ada apa enggak gitu. Patokan asli, pattern gitu, aslinya ada enggak gitu. Nah, kalau matematika kan 1 tambah 1 pasti 2. Ya kan? 2 tambah 2 pasti 4. Apalagi kita berhadapan dengan chart ini kan sama pasti dimanapun gitu loh. Nah, sekarang betul. Ada semacam, kayak kita bilang ada semacam sekolah teknikal lah ya, kalau di luar negeri mungkin seperti Chartered Market Technician, CMT gitu kan. Dan dia nggak tahu ya, saya agak terpesona sih dengan lulusan mereka gambar grafik itu cakep-cakep semua. Tapi saya nggak tahu benar salahnya gitu ya. Pokoknya gambar grafiknya ciamik dah kalau kita bilang gitu. Nah ini bagi saya sendiri jadi pertanyaan bagi teman-teman yang sebagai chartist, sebagai seorang trader technical dan sebagainya, apakah ini memang ada kesamaan prinsip bahwa dasarnya adalah seperti ini, atau memang tiap orang bisa berargumentasi sendiri-sendiri dengan cara sendiri, dengan ide sendiri. Gue nggak bilang resisten itu harus pasti di badan, atau mungkin di tiangnya, atau mungkin cara menarik garis trendline ini nggak benar begini atau gimana. Menurut Pak Aditya atau Bang Jay gimana ya sebenarnya? Kalau saya pribadi ya Pak ya, sebetulnya satu hal yang membuat sulit ya kalau misalnya buat rekan-rekan yang termasuk saya alami sendiri gitu, belajar dari buku gitu kan. Satu hal yang perlu untuk diketahui bahwa buku itu selalu mengambil contoh yang ideal, itu yang pertama. Jadi tidak mungkin buku itu mengambil contoh yang tidak ideal, misalnya katakanlah untuk menentukan support dan resisten, tapi dengan market yang week-nya panjang seperti ini, misalnya dari 3 yang saya panahin di sini kan mau narik support dan resistennya kan jelas nggak bagus dong, nggak kece dong kelihatannya.
Jadi yang diambil di buku itu biasanya posisi-posisi yang ideal, misalnya seperti yang ada di sini katakanlah ya, kita coba ambil yang akurat atau yang terbaru lah ya. Kita ambil seperti ini, di mana support berubah menjadi resisten. Ini kan ini kan basic sekali ya yang ada di buku nih kan. Sementara pada aktualnya sebetulnya untuk nemuin ini itu susah banget gitu, pakai banget gitu kan. Jadi makanya kenapa kalau misalnya katakanlah di buku itu kita coba untuk cari yang ideal seperti ini, di aktualnya kadang-kadang trader itu akan mengalami kesusahan atau kesulitan, dan biasanya markingnya pun atau cara membuat markingnya pun juga akan berbeda tergantung bagaimana cara si tradernya itu melihat marketnya itu sendiri dan dari sudut pandang mana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari saya sendiri, kenapa bisa tidak sama antara satu dengan yang lainnya, misalnya katakanlah dalam melihat SNR SNR atau dan lainnya, karena basically perlakuan dari masing-masing trader itu terhadap SNR itu akan berbeda-beda. Yang pertama, bagi mereka yang misalnya katakanlah mengharapkan sebagai sebuah turning point atau titik balik, misalnya mereka akan mencoba untuk mencari yang identik, lebih probable atau yang lebih mungkin atau yang lebih touching point-nya mungkin lebih banyak dibandingkan yang tidak. Tapi buat mereka yang notabene katakanlah seperti saya, misalnya di sini markingnya hanya untuk marking atau penanda saja, tidak menunjukkan atau tidak berarti bahwa saya di sini ada resisten saya harus sell, kemudian ada support saya harus buy, tidak berarti seperti itu ya. Mungkin penarikannya akan berbeda gitu. Jadi tergantung peruntukannya juga. Jadi tidak hanya dari satu cara atau dari satu pendekatan saja sebetulnya untuk bisa menentukan suatu technical point, dan itu yang sebetulnya menjadikan, menurut saya ya, menjadikan variasinya itu jadi banyak gitu, karena siapa yang melihat siapa, fungsinya untuk apa, dan apa yang dicari itu pun juga akan bisa berpotensi membuat si technical ini akan penarikannya atau titik-titik yang diambil akan bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Cuman kalau boleh saya tambahkan sedikit di sini, dari pengalaman saya sendiri yang paling baik adalah mau Anda letakkan teknikalnya dimanapun itu tidak masalah, yang penting Anda tahu apa yang harus Anda lakukan gitu. Karena banyak yang saya tahu nih ada resisten di sini, tapi udah tahu ada resisten, sudah marking ada resisten, masih nanya misalnya katakanlah market mau kemana gitu kan. Ya, kan berarti kan nggak tahu apa yang dilakukan dengan tandanya gitu kan. Kemudian udah tahu jelas-jelas ada support, misalnya kita tahu ada support tapi yang dilakukan misalnya sell gitu misalnya kan. Ya siapa yang sell di support gitu kan. Itu kan adalah sesuatu yang lumrah terjadi gitu misalnya. Jadi itu yang akan membedakan nanti, bahwa jangan fokuskan ke mana dinariknya di mana, tapi lebih ke arah fokuskan ke lu tahu nggak sih apa yang lu harus lakuin di sini gitu loh. Lebih ke sana sih kalau saya sih gitu. Mungkin kalau Bang Jay boleh ditambahin. Nah, setiap trader kan, nah seperti saat ini nih. Nah, ini kan Pak Adityan kan di chartnya ini Pak, kan ada di bawah itu. Bentar. Nah, ini kan saya annotate, balik ke kiri lagi Pak, ke sebelumnya. Nah, itu agak ke bawah. Nah, ini kan sebagai area di mana dia itu kan area support sebenarnya ya. Nah, penentuan atau penarikan area support dan resisten itu kan setiap trader mempunyai masing-masing ya. Seperti ini ada area support yang cukup valid ya. Nah, ketika dia berbalik arah ke sini, nah kenapa dia nggak turun ke sini? Nah, kenapa dia ini nggak turun segini, tapi malah mental di sini, ya kan? Nah, ternyata di sini ada area demand-nya untuk di time frame daily gitu loh. Nah, kenapa kok kenapa kok di sini dia nggak turun lagi gitu? Nah, seharusnya kan ini sebagai acuan atau penarikan garis untuk area support atau area demand yang ada di sini gitu loh. Nah, biasanya trader-trader yang lainnya mengenai metode pembelajaran nggak tahu ya. Kalau saya itu baca dari beberapa referensi, terus saya aplikasikan bahwa yang terbaik untuk menetapkan area support dan resisten itu kita rubah dulu
pola candlenya menjadi pola line chart gitu. Coba di line chart Om Adityan, dirubah menjadi line chart. Nah, di sini kan udah kelihatan nih, gitu loh, lebih kelihatan gitu loh, area support sebenarnya. Nah, tinggal kita mengimplementasikan melalui filter yang lainnya. Nah, ketika candle atau harga itu di area support atau di area resisten, membentuk pola apa gitu loh. Nah, kalau seperti ini kan namanya pola double bottom ya kan. Nah, tinggal cari area di mana kita entry-nya gitu loh. Nah, coba dirubah jadi candlestick lagi. Di zoom Om Adityan. Siap. Nah, apa santai aja. Nah, berarti kalau udah ada pola double bottom, nah kita kan cari konfirmasinya dulu nih, bukan asal harga udah di sini, terus kita udah menyimpulkan bahwa itu terjadi pola double bottom. Belum tentu gitu loh, belum tentu kalau tidak ada konfirmasi, yaitu ada candle bullish ya. Nah, ini ada candle bullish, terus didukung lagi dengan pola time frame besar daily, bahwa si seller ini udah ketekan, week-nya ini kan udah keisi ya. Kalau kita belajar dari week downline atau Raja Banks, ini namanya fill the week. Nah, fill the week seperti ini secara nggak langsung bahwa market itu akan berbalik, khususnya di area support, di area resisten. Ketika ada seperti ini dan setelah ditutup di hari itu, ini udah konfirmasi bahwa market akan berbalik arah gitu. Nah, teman-teman bisa mempelajari juga di TradingView saya ya, jalantraders.com itu teman-teman bisa lihat gitu loh. Kan itu kan bisa dilihat ketika saya menggambar area support resisten, terus tinggal play aja itu analisanya, masih masih bekerja nggak untuk kedepannya, dan itu masih gitu loh teman-teman gitu loh. Nah, untuk itu kalau teman-teman pengen memperdalam area support resisten, supply and demand secara benar, jangan hanya belajar di satu tempat, cari tempat-tempat yang lain yang sekiranya mana yang enak, mana yang lebih profitable, mana yang lebih akurasinya lebih bagus, yaitu yang teman-teman gunakan. Nah, mengenai support resisten, supply and demand ya, kalau yang digunakan pada time frame lebih kecil, tentunya noise-nya akan malah lebih besar, yaitu keakuratannya semakin berkurang gitu. Ya, cuma kalau tinggal saya full lot boleh dong ya, Pak. Tinggal full lot dong ya kalau udah dapat full lot aja. Cuman ya kalau saya boleh sedikit simpulkan dari tadi pembahasan yang saya punya sama Bang Jay gitu, bahwa saya memiliki dalam artian kan di sini marking yang saya punya dengan marking yang Bang Jay punya kan beda ya, kurang lebih kan mungkin kurang lebih sama malahan. Kalau saya lihat ini sama loh. Enggak, bukan gitu Bang. Maksudnya dalam artian titik poin pengambilannya gitu kan. Kalau saya di sini menandainnya kan dari ini gitu kan. Yang ini saya bentuk gambarnya ini. Mungkin kalau dengan yang Bang Jay punya kan akan sedikit banyak berbeda. Cuman yang jelas di sini adalah bahwa baik saya ataupun Bang Jay tahu apa yang harus kita lakukan di sini gitu loh. Ya kan? Jadi mau gambarnya bentukannya beda, mau nanti ada yang gambarnya bentuk kotak, ada yang gambarnya bentuk garis. Kita tahu apa yang kita lakukan gitu loh. Ketika salah posisi. Betul. Baik itu pada saat posisinya benar atau posisinya salah, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan itu sebetulnya yang menjadi esensi kalau buat saya. Jadi kalau tadi menyambung pertanyaannya Pak Halim gitu kan, kenapa orang bisa beda-beda, karena ya seperti saya tadi dengan Bang Jay kurang lebih ya gambarnya mungkin akan berbeda gitu, karena Bang Jay mengambil dari supply dan demand misalnya. Kalau saya mengambil dari candle indecision misalnya di sini. Ini kan jelas gambarnya beda lah gitu ya, tidak sama gitu intinya. Tapi yang jelas baik saya ataupun Bang Jay tahu apa yang harus saya lakukan dan Bang Jay lakukan, walaupun dengan metode yang berbeda di area yang sama. Makanya bisa Bang Jay sama Bang Adityan itu. Boleh. Kenapa? Mau tanya, boleh. Pak Agus mau tanya sama. Gini. Perlakuan harga terhadap supply and demand ya yang dibicarakan ini tadi. Itu kalau kita pakai pending order berarti tidak bisa berjalan ya sistem ini. Kalau kita pakai misalkan apa? taruh pending order. Pakai time frame berapa Pak? Misalkan taruh pending order.
Gimana? Mohon diulang pertanyaannya, Pak. Gini. Perlakuan harga di supply and demand, di support resisten. Itu kita berarti tidak bisa pasang pending order di situ ya. Kita mesti melakukan apa reaksi harga di level supply and demand itu, Mas ya, Pak ya. Misalnya kita di pending order harga sekian di supply, di support, di resisten itu tidak bisa dilakukan seperti itu ya, Pak. Kalau menurut saya, kita ambil contoh kasus di sini lah ya. Kalau ditanya soal masalah bisa atau tidak, itu bisa-bisa aja karena pada prinsipnya sebetulnya di dalam dunia trading ini nggak ada yang nggak mungkin gitu kan, mau seperti apa metodenya itu boleh-boleh saja. Tapi dalam konteks di mana misalnya katakanlah kita ambil, anggap saja belum ada bullish di sini apa ya, belum ada bullish engulfing-nya. Kita kan sebetulnya di sini sedang berada dalam sebuah downtrend minor ya kurang lebih. Jadi kurang lebih pada saat misalnya katakanlah harga turun, kemudian Bapak di sini mengambil posisi dengan memasukkan buy limit misalnya katakanlah, karena pending order kan mengambil limit. Di satu sisi di sini Bapak pun juga pada saat melakukan buy limit harus menyadari bahwa Bapak itu sebetulnya sedang berada di dalam minor trend dan ada kemungkinan harga mungkin tidak berbalik ke arah atas ya. Dan ada kemungkinan harga bisa saja terus turun ke arah bawah gitu. Nah, ini yang sebetulnya esensial bagi setiap trader untuk tahu. Jadi dalam artian bahwa kalau misalnya kita menggunakan sebuah buy limit atau misalnya limit order karena fungsinya adalah untuk mendahului pergerakan harga atau memproyeksikan ke depannya, di mana pada saat Bapak di sini menggunakan limit ekspektasinya misalnya katakanlah harga akan berbalik, di situ Bapak pun juga harus menyadari bahwa ada kemungkinan harga tidak akan berbalik di sini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak siap menerima itu, sudah tahu resikonya seperti itu, ya tidak masalah gitu. Cuman kan kembali lagi seperti yang kita bahas ya, bahwa metode masing-masing orang itu akan sangat berbeda-beda. Mungkin katakanlah kalau Bang J relatif lebih konservatif misalnya menunggu bullish dulu, atau saya pribadi mungkin lebih agresif misalnya saya bisa gunakan buy limit dengan stop loss di bawah candle low yang ada di sini, ya itu tinggal masalah kenyamanan masing-masing Pak. Jadi tidak ada yang tidak bisa sebetulnya, bisa-bisa saja mau seperti apa, tapi tentunya perbedaannya kalau yang konservatif atau yang menunggu konfirmasi probabilitasnya akan lebih besar atau tingkat keyakinannya lebih tinggi gitu yang pertama. Kalau misalnya tanpa konfirmasi ya mau tidak mau harus menerima konsekuensinya bahwa probabilitas gagal itu ada gitu. Ya semuanya juga ada sih. Bebas. Iya, tapi intinya sih sebetulnya tidak ada yang tidak boleh ya. Kalau saya pribadi ya punya prinsipnya bahwa di dalam trading ini karena sifatnya adalah personal itu dalam artian yang mengeksekusi kan kita masing-masing ya, jari kita sendiri. Terus gini. Sejauh pengalaman Bang Adian atau Bang J sekalian, itu level supply and demand itu yang paling valid itu di level berapa? Yang biasa kuat lah istilahnya. Itu di TF berapa, Mas? Daily kalau saya. Sama. Daily ya? Sama. Itu ada alasannya Pak. Kenapa di time frame daily itu ada alasannya? Alasannya apa itu? Alasannya apa? Karena di dalam satu candle di time frame daily ini yang kita lihat ini mewakili 3 market yang berbeda. Itu yang harus kita tahu, bahwa pada pasar forex yang berjalan 24 jam itu kan sebetulnya ada closing price-nya Pak ya. Di sini kan setiap harinya ini kan ada closing price-nya, di mana opening price-nya ini dimulai pada saat sesi market Asia, kemudian closing price-nya itu ada di sesi market US. Jadi di dalam satu candle daily ini itu sudah merangkum asumsi dan juga aktivitas dari trader-trader ataupun juga investor dari ketiga market tersebut. Jadi kesimpulannya adalah bahwa apa yang kita lihat dari time frame daily itu sudah mencerminkan kesepakatan dari seluruh trader di dunia. Jadi obviously dari sisi validitasnya itu jauh lebih baik dibandingkan menggunakan time frame yang lebih rendah daripada ini. Gitu. Misalkan pakai TF Mas ya enggak bagus ya. Kenapa? Misalkan kita pakai lebih atasnya, yang weekly itu kurang bagus Pak ya. Jadi sebetulnya
tidak ada bagus nggak bagusnya ya Pak ya kalau saya pribadi cuma valid karena gini Pak, kalau misalnya kita mengasumsikan dari satu time frame weekly, misalnya katakanlah di sini, otomatis kan kita juga harus mengetahui bahwa dalam satu time frame weekly ini kan lebih cenderung untuk melihat tren dalam jangka panjang. Nah sekarang kalau misalnya katakanlah Bapak ini bertujuan untuk melakukan carry trade atau positioning trading seperti yang dikatakan Pak Halim tadi, dalam artian membuka sebuah posisi untuk ditahan lebih dari 1 bulan, ya weekly tujuannya gitu. Tapi kalau misalnya untuk melakukan trade yang kurang lebih hanya swing, misalnya dalam kurun waktu di bawah 1 bulan atau di bawah 1 minggu, apalagi ya nggak akan terlalu banyak memberikan manfaat apa-apa sebetulnya kalau dari time frame weekly. Dan pada dasarnya karena dari time frame weekly ini kan satu candle di dalam 1 minggunya ini kan sebetulnya bisa terdiri dari beberapa event ekonomi ya, jadi bisa berubah-ubah dengan cepat tergantung dalam artian Bapak sedang melihat atau sedang memfokuskan peristiwa ekonomi yang mana yang sedang berpengaruh pada market saat ini. Tapi kalau misalnya kurang lebih katakanlah Bapak hanya melihat dalam waktu yang jangka pendek, ke time frame weekly di sini atau melihat tren dari time frame weekly sebetulnya tidak terlalu relevan kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi itu menurut saya ya Pak ya. Gitu. Mungkin Bang Jay bisa tambahkan? Kalau menurut saya time frame weekly malah lebih enak ya, apalagi dari sisi price action, resisten gitu, malah lebih akurat gitu loh. Nggak usah pakai nunggu momen atau nunggu konfirmasi ya. Dilihat di pair lain pun juga sama gitu loh. Kita tinggal taruh buy limit asalkan pending order ya, tinggal ngatur aja kita mau resiko berapa persen gitu loh setiap open posisi yang kita lakukan. Misal kita meresikokan 20%, misal contoh kasus ya seperti untuk XAU USD ya, izin annotate. Nah misal nih ini kan udah di area support ya kita tinggal pasang aja buy limit di sini, terus resikonya berapa? 20% kira-kira cocok nggak di sini gitu loh. Nah, jika nggak cocok, misal 20% kita hanya di sini, ya ngapain kita capek-capek nganalisa di weekly gitu. Berarti ketahanan dana kita kurang gitu. 20% itu gede loh teman-teman ya. 20% itu gede ya. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun kita mau trading di weekly menggunakan support resisten ya, atau lebih cenderung lebih cocoknya sebenarnya kita menjaga money manajemennya. Sama pun di saham pun juga kadang naiknya sehari 3% ya kayak Wika dan lain-lain ya. Tapi kalau turun bisa sampai kadang kita tahan gitu loh. Nah itu salahnya ya. Kalaupun kita mau sebenarnya di saham pun bisa scalping. Ada salah satu murid saya itu scalping di saham gitu loh. Digunakan scalping yaitu ya ketika udah nggak sesuai ya di cut loss, nanti tinggal beli lagi di bawah gitu loh sampai akhirnya ya harga itu naik dengan lumayan gitu loh. Di saham lokal pun sekarang juga bagus, cuma saya nggak cocoknya ya kayak saya trade ya itu fee-nya 10% gitu loh. Mending saya scalping di forex aja gitu loh daripada di saham gitu loh, lebih menguntungkan maksud saya gitu. Nah jadi kalau menurut saya time frame yang digunakan untuk menganalisa support resistance, supply and demand, time frame lebih gede itu malah lebih valid gitu loh di atas daily contohnya gitu, di daily, weekly maupun monthly gitu loh. Tapi ya itu tadi kita weekly ya kita nggak bisa trading di satu pair gitu loh. Nunggunya berapa bulan kecuali memang duit kita miliaran gitu loh. Kalau duit kita miliaran enak ya, satu pair misal di XAU USD entry sekali baru dapat profitnya seperti apa ya? Maksudnya seperti ular gitu loh, seperti anaconda makan sekali ya kenyangnya sampai berbulan-bulan gitu loh. Itu prinsipnya seperti itu. Ini saya tanyakan TF ini penting loh Bang Jay. Sebab kalau
kita di TF yang rendah itu tangan kita relatif gatal. Itu pengalamannya itu saya 12 tahun trading itu. Jadi awal-awal itu pengalaman gatal tangan kalau di bawah daily terutama M30, M15. Itu gatal tangan. H1 aja masih gatal. Minimal ya H4 lah minimal. maaf ini cuma sharing aja Pak ya. Bukan tapi apa. emang itu yang dibutuhkan, Pak. Memang Ya, itu tapi yang dibutuhkan. memang itu sih. Yang dibutuhkan gatalnya itu yang dibutuhkan. Kalau nggak nanti blokernya nggak ada omset. Nanti blokernya nggak ada omset. Itu nggak trading sebulan sekali doang, gimana nih? Itu Delvin tuh, tanya Delvin. Iya matanya malah ngan lagi. Nah, kalau saya seperti di apa channel YouTube-nya Pak Alim ya, Forex by Alim. Itu bikin 2 akun itu tadi, khusus buat satu untuk drag race, satu untuk touring gitu loh. Jadi kalaupun kita mau lebih santai tradingnya ya kita gunakan akun yang satunya. Kalau kita pengen trading secara arogan, mungkin scalping ya saya sebutnya ya, gitu. Tapi scalpingnya juga harus oke juga gitu loh. Maksudnya dengan money management yang ketat juga gitu loh. Jangan asal entry jebret, full lot dan lain-lain sebagainya gitu loh. Ya sama aja mungkin yang dialamin Om Adityan gitu. Jebret. Nah, tangan gatal itu refleksi dari action kita. Penyakit itu susah. Betul. Itu Tanya susah. Bang Jai. Siapa Adi Putra? Adi Putra. Ini ya, untuk terlepas dari forex nih. Saya sudah main kripto juga nih. Ada yang di Indodax. Mungkin minta penjelasan dari Bang Jai ataupun yang ini, gimana sih untuk main di cryptocurrency ya, yang Indodax. Saya baru sebulan nih main di situ. Menguntungkan sih, rata-rata naiknya tinggi. Kadang turunnya tinggi juga. Gimana Bang Jai atau penjelasannya? Makasih Bang Jai. Oke, kalau kripto Bang Jai aja ya. Saya nggak ikut kalau kripto. Kalau kripto pun sebenarnya sih di Avatar juga ada kripto ya. Tapi teman-teman kalau mau buka akun kripto itu by request. Nanti bisa lampirkan nomor akunnya ke saya. Itu nanti di follow up ya. Nanti follow up atau disampaikan ke Bonovita. Saya mau trading kripto itu bisa open 2 arah. Open buy, open sell juga bisa ya gitu. Benar. Kalau di Indodax itu kan hanya buy only, sama seperti saham. Jadi kita itu beli pairnya itu ya. Kalaupun harganya nantinya akan turun, ya istilahnya nyangkut gitu loh Pak. Sama seperti di saham kan kita nyangkut gitu loh. Kita nggak MC tapi kita nyangkut gitu loh. Nah kalau pengennya lebih kompleks lagi ya gunakan money management. Money managementnya seperti apa? Ya ketika turun misal kita sepakat nih, maksudnya kita open posisi, misal beli BTC USD, harga lagi murah nih. Yes. Nah harga lagi di 51.000 ya kan. Nah ketika dia mungkin nanti ada di area-area support atau area-area demand, nah kita entry itu di situ. Nah setelah kita entry resikonya berapa persen gitu loh. Atau sebelum entry kita harus tahu ketika saya entry di harga itu kita meletakkan resiko berapa persen dulu nih dari modal kita. Yes, gitu loh. Nah, kalau kita meresiokan 5% atau 10% dari modal kita, nah keuntungannya rewardnya berapa persen? Jangan sampai ketika kita menaruh resikonya itu 10%, rewardnya cuma 1%, ya sama aja ya. Enggak, itu RR-nya selalu 1:2 saya bikin ya, 1:2 ya. Nah, 1:2 kita harus siap naruh resikonya itu tadi. Nah, terus cara keluarnya gimana? Cara keluarnya ya kita harus melihat rewardnya berapa persen. Nah, kalau oke nih, kalau udah oke ya udah kita taruh
bisa taruh pending order di situ atau beli pada saat di harga seperti itu ya kalau di Indodax. Sama halnya seperti kita trading di MetaTrader 4 di AvaTrade juga. Ya, kalau di Indodax kan ininya kan leverage-nya kan 1:1. Nah, kalau di AvaTrade juga sebenarnya bisa juga gitu loh. Kalau teman-teman pengen beli BTC USD sekarang harganya di 51.000 ya. Nah, tinggal teman-teman deposit aja sekitar kurang lebih 5.000 ya, 5.000 USD. Terus teman-teman entry 0,01 itu sama halnya kita beli kripto di Indodax gitu. Oh, gitu Mas. Iya. Tapi ini kan ada pilihannya Mas. Ada limit order, instant order, stop order tuh. Saya biasa pakai limit order untuk buy-nya. Di harga sekian itu akan masuk gitu ya. Betul. Dan kebanyakan masuk. Betul. Kebanyakan masuk. Itu kan intinya nggak masalah juga kan Bang Joy? Nggak masalah selama sistemnya profitable, Pak. Selama ini Pak Adi Putra profitable nggak? Profit, makanya saya kemarin nelfon bicara gitu. Oke. Sudah ya udah lanjutin, Pak. Berapa ribu USDT masuknya. Makanya saya mau nanya di sini, mana tahu Bang Jay atau itu bisa memberikan masukan saya gitu Bang Jay. Ya, pokoknya gini Pak, kalau mau beli kripto jangan beli koin-koin micin ya. Maksudnya seperti Squid Coin itu kan. Ya enggak. Setelah di listing ternyata MC gitu. Ternyata drop ya kan? Drop. Ya, habis. Lebih baik yang jelas-jelas ya seperti Ethereum, seperti saya Bitcoin. Biasanya 20 item di atas tuh biasanya USDT, Ethereum ada 20 terbaik lah yang ada ininya, ada semacam ininya lah, investasi ininya lah. CoinMarketCap, jadi menguntungkan. CoinMarketCap.com. Nah, CoinMarket.com. Oke. Oh iya benar, CoinMarket.com untuk monitornya benar. Siap Bang Jay. Oh iya, tadi ada Ada pertanyaan Malika, belum saya kasih masukan dikit soal trading kripto ya, kayak di broker itu kan bentuknya CFD ya. Mungkin kalau Malika belum pernah, coba dulu dari demo akunnya dites dulu, karena kan perhitungannya mungkin sedikit beda dengan yang ada di Indodax. Jadi takutnya belum terbiasa, nanti kalau pencet pikir 0,1 nih kecil gitu ya. Ternyata 0,1 begitu pencet langsung minus 200 gitu kan, kaget nanti. Sama gitu. Kayak satu lot, leverage-nya harus perlu dilihat gitu loh. Jadi kalau saya sarankan coba dulu di demo account, atau paling tidak pun di jumlah size lot yang terkecil, karena kripto itu cukup fluktuatif dan pergerakannya apalagi seperti Bitcoin dan cukup mahal. Jadi jangan sampai kita karena menganggap enteng gitu, mainnya 0,1 kecil, begitu pencet 0,1 begitu kok jalan-jalan langsung minus 300 400 kan, wah nanti kaget gitu. Jadi saya sarankan sih mungkin ada belajar juga di demo akun dulu, tes dulu ya kira-kira begini, ini gimana gitu. Nanti kan udah tahu nih, ya udah gampang prakteknya. Itu sih maksudnya masukan saya Pak, karena kalau di bentuk CFD ini agak beda ya Pak ya, dengan leverage-nya juga beda ya, nggak kayak trading forex ya. Kalau di forex kan 1:200 atau berapa itu kan lebih kecil ya. Kalau kripto ini kan 1:10 kalau nggak salah Pak, 1:10. Karena margin requirement-nya juga beda Pak. Jadi harus benar-benar sih menurut saya jangan asal pencet ya, kalau saya saran sih ya. Gegabah. Saran jangan, hati-hati. Siap Mas atas dukungannya. Thank you Pak Lika. Pak Adi Putra itu Pak Alim. Pak Adi Putra, sorry Pak Adi Putra. Oke. Iya Mas. Terima kasih Bang Jay. Oh ya, sekalian itu tadi jawaban dari Pak Okta Tandio ya. Apa beda CFD di kripto dengan yang di Indodax ya. CFD sama Indodax, nah itu terus. Oke. Terus izin tanya, tiap pair mempunyai ciri khas masing-masing. Katakanlah GBP JPY lebih ke intraday atau swing, sedangkan XAU USD lebih ke scalping dan intraday. Mohon masukannya.
Nah, kira-kira bagaimana Pak Adityan? Kalau saya sih sebetulnya gini ya, kalau misalnya untuk masalah scalping atau intraday, saran dari saya yang paling mungkin dari pengalaman saya sih ya, cari yang likuiditasnya paling rendah, paling tinggi, jadi bukan paling rendah. Kalau saya itu tidak merekomendasikan Anda untuk melakukan trade daily ataupun juga dalam artian daily itu intraday ya, atau scalping di gold. Kenapa? Karena yang pertama 0,01-nya di gold, kalau misalnya Anda tidak hati-hati itu sama seperti Anda buka 0,1 lot di Euro USD Currency. karena fluktuasinya yang terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya Anda beranggapan bahwa marketnya range-nya besar sama dengan profit besar, mungkin perlu untuk ditelaah lagi, karena tidak seperti itu. Yang jelas adalah bahwa semakin tinggi fluktuasi harganya, risikonya pun juga semakin besar. Memang profitnya juga semakin besar, tapi risikonya juga semakin besar. Jadi kalau misalnya ingin melakukan scalping, saran saya lakukan di pair yang memiliki likuiditas tinggi sehingga volatilitasnya relatif rendah, yang mana seperti yang kita tahu yang paling rendah biasanya dan juga spreadnya juga paling rendah adalah Euro USD gitu. Jadi kalau misalnya memang mau intraday kemudian juga mau scalping, saran saya yang paling memungkinkan adalah di Euro USD, bukan di SAUUSD ataupun juga di Pound Yen. Karena di Pound Yen ini adalah instrumen lumayan. yang memiliki spread yang range-nya lumayan. besar, yang pertama betul, spread-nya pun juga lumayan gitu. Dan spread yang lumayan ini bukan masalah dari brokernya bagus atau tidak, tapi lebih ke arah karena memang pair-nya sendiri adalah termasuk ke pair-pair yang minor gitu. Kalau misalnya Anda masuk ke pair yang minor, otomatis pasti spread-nya akan lebih besar karena likuiditasnya rendah. Jadi kalau misalnya memang Anda ingin mencari pair yang baik untuk melakukan intraday, cari yang likuiditasnya tinggi atau scalping ya. Tapi kalau misalnya memang Anda ingin melakukan swing trading atau position trading atau mungkin carry trade, yang manapun juga boleh gitu. Karena relatif terhadap pergerakan dari time frame daily ya, spread 10 pip itu nggak akan kerasa gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Lika nih. Oh iya, mau nanya dikit, biasanya katalis seperti apa yang akan diperhatikan yang memiliki probabilitas tinggi dalam membentuk tren? Kalau katalis itu yang seperti yang saya tadi jelaskan ke Pak Halim, jadi yang harus ada konsekutif gitu. Konsekutif itu beruntun. Yang pertama, tidak hanya katalis dari sisi fundamentalnya saja, tapi juga diikuti oleh katalis dari sisi teknikalnya. Misalnya katakanlah, Oke, saya tahu bahwa kedepannya katalis yang akan membuat misalnya katakanlah yang akan membuat USD melemah adalah corona yang membaik atau dalam artian Omicron yang tidak terlalu parah misalnya. Bapak sudah baca beritanya gitu kan. Oke, saya sudah tahu katalis dari sisi fundamental ini ada gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Bapak tidak melihat adanya konfirmasi dari chartnya itu sendiri, misalnya technical break, ada reversal misalnya, atau ada ciri-ciri teknikal yang lainnya seperti trendline break dan lain sebagainya, ya mungkin Anda perlu untuk sedikit banyak tidak terlalu agresif di sana, atau dalam artian perlu untuk curiga bahwa jangan-jangan konfirmasi dari sisi fundamentalnya masih belum cukup untuk membuat harga menjadi sebuah tren jangka panjang. Jadi tentunya yang paling baik untuk bisa menjadi sebuah konfirmasi adalah sesuatu yang baik dari sisi fundamentalnya mendukung, ditambah lagi dari teknikalnya pun juga sudah mengkonfirmasi mengenai pembentukan atau probabilitas yang cukup tinggi terhadap pembentukan tren itu sendiri. Ya jelas kalau misalnya untuk teknikal mungkin ya kita bisa gunakan metode-metode teknikal yang sederhana seperti trendline break, support dan resistan break juga, ataupun juga supply dan demand yang ditembus juga, itu sih katalis utamanya. Atau ya kalau dari time frame daily mungkin bisa ditambah dengan candlestick pattern, mungkin seperti itu. Pak Adityan, saya mau tanya. Ya, halo. Silakan Bu. Iya, terus Pak, kalau di Avatar kan kita ada trading central nih. Nah,
saya juga baru lihat kayaknya Trading Central dan TradingView ada combine ini ya, ada combine experience ya. Betul nggak sih itu baru atau gimana ya? Trading Central mungkin lebih ke arah mereka sekarang menggunakan charting dari TradingView kali ya. Oh iya kayaknya ya. Saya setahu saya yang paling terakhir itu kita dari TradingView dengan Trading Central itu hanya dikerjasama dalam penggunaan charting aja sih Bu, gitu. Jadi kurang lebih kan karena sebelumnya kan Trading Central itu menggunakan chartingnya MT4 sih sebetulnya tadinya ya. Sekarang mereka sudah mulai mengeksplorasi mengenai TradingView karena yang pertama kan Trading Central ini kalau misalnya Ibu lihat reportnya kan lebih ke arah mencoba menjaring kemudahan dalam atau memperlihatkan kemudahan dalam melakukan analisis kan. Jadi mereka kurang lebih memandang dari versi chartingnya jauh lebih user friendly dari TradingView gitu. Iya betul. Lebih jauh lebih enak dilihat gitu. Jadi mereka memutuskan untuk ganti pakai TradingView chartnya gitu. Oke. Ya, thank you. Jadi analisanya pakai TradingView, entry-nya pakai MT4 gitu. Iya. Saya kira tadi pertanyaan Bu Vita, kapan Pak Adityan mau pindah ke Avatrade? Tapi kalau TradingView kalau di Indonesia dia tetap based on global ya, Pak Adityan ya? Kenapa? Dia kalau di Indonesia berarti tetap base-nya maksudnya di globalnya ya, di HQ yang global kan, TradingView? Domainnya maksudnya? Iya, domainnya terus support team semuanya maksudnya ke. Oh iya, support team semuanya ada di global, cuman kalau di Indonesia kan kita sudah punya website khusus Indonesianya sendiri kan. Jadi buat user-user yang dari Indonesia nanti bisa mengakses ide-ide ya dalam bahasa Indonesia juga gitu. Oh, oke. Jadi ada bedanya kan kalau untuk TradingView yang versi globalnya itu depannya pakai www. Nanti kalau misalnya pakai yang Indonesia depannya ide gitu. ide.tradingview.com gitu. Nanti semuanya bentukannya dalam bahasa Indonesia. Gitu. Oke. Ya, thank you, Pak. Siap, sama-sama. Nih, ada yang ditanyakan lagi nggak teman-teman? Nggak kerasa ya, udah 2 jam ya. Iya, udah 2 jam. Sebelum masuk ke sesi giveaway ya, atau mungkin Om Adityan mau menyampaikan hal-hal, ini ada ya. Izinannya sekali lagi, mengapa tadi dikatakan ketika Omicron membaik, USD melemah gitu? Kenapa? Jadi gini, kenapa Omicron itu membaik, USD melemah? Karena basically seperti apa yang kita lihat pada tahun 2020 yang lalu, bahwa pada saat varian COVID ini atau COVID awal ya, yang varian pertama itu mengalami booming lah dalam artinya penyebaran secara global, itu kan melumpuhkan semua perekonomian ya. Jadi dalam artian bahwa mulai dari ekonomi yang besar, perusahaan-perusahaan besar sampai ke perusahaan-perusahaan kecil, itu kan banyak yang gulung tikar obviously. Jadi pada saat itu, dan kita pun juga menghadapi dalam suatu kasus di mana kebutuhan akan tingkat uang ini atau kebutuhan akan uang cash ini meningkat pada saat itu. Dan juga kalau misalnya Anda coba untuk telaah lagi bahwa pada saat sesuatu yang sudah terlalu buruk, maka orang itu akan lebih memilih untuk memegang uang cash sebagai nilai tukar yang bisa mereka gunakan kapan saja. Jadi karena itu pada saat misalnya kita melihat adanya kemungkinan varian dari COVID ini yang terbaru yaitu Omicron ini mungkin akan kembali meningkat atau misalnya memburuk ke depannya, yang mana outcome-nya adalah ekonominya kembali lumpuh misalnya, maka para investor dan juga hedge fund dan lain sebagainya mereka akan lebih memilih untuk memegang US dollar daripada aset. Kenapa aset? Karena pada saat itu lumpuh otomatis perusahaan-perusahaan yang tadinya misalnya katakanlah memiliki valuasi yang baik karena terkena COVID, jadi nilai sahamnya turun, ya kan? Karena semua ekonomi akan souring atau souring itu dalam artian
berpotensi memburuk untuk kedepannya dalam sektor apapun, jadi mereka lebih memilih untuk memegang uang dalam bentuk cash gitu. Dan cashnya di sini pilihan utamanya adalah US dollar. Karena apa? Karena US dollar ini adalah sesuatu mata uang yang bisa digunakan hampir di mana pun di seluruh dunia. Nah, bagaimana kalau misalnya kondisinya ini membaik? Otomatis kan cash yang dipegang sama investor-investor ini kan diam ya. Salah satu bentuk investasi yang tidak atau yang tidak menghasilkan return adalah memegang uang cash. Jadi uang cash ini kalau misalnya tidak Anda putarkan, ya tetap segitu-segitu aja. Kemudian yang kedua, harus Anda tahu bahwa saat ini kondisi nilai inflasi itu sedang tinggi-tingginya, bahwa musuh satu-satunya dari uang cash atau dari nilai uang adalah inflasi. Jadi karena itu pada saat misalnya kondisinya sudah membaik, ini saya memiliki asumsi bahwa ini akan mendorong para investor yang memegang uang cash untuk mengamankan uangnya dengan mengkonversikannya ke bentuk aset yang memiliki potensi untuk bisa growth atau menghasilkan profit ke depannya. Dan karena itu sekarang ini yang kita tahu juga pada dasarnya yang dipegang adalah US dollar. Jadi kalau misalnya ternyata kondisinya membaik, US dollar ini akan terjadi outflow atau US dollar ini akan ditukar ke dalam bentuk yang lainnya, sehingga demand terhadap US dollar akan berkurang berdasarkan hukum perdagangan atau hukum ekonomi biasa ya. Jadi permintaan dan penawaran, kalau misalnya permintaannya berkurang atau demand-nya berkurang, value-nya pun juga akan berkurang gitu. Jadi karena value-nya berkurang ya otomatis ya dolarnya juga akan melemah gitu. Jadi itu yang perlu untuk Anda ketahui, bahwa dolar ini kemarin menguat bukan karena kondisinya membaik, tapi karena kondisinya memburuk. Ya, jadi itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih lengkap penjelasannya sehingga dimengerti. Keren sekali ya narasumber kita malam hari ini. Oke, ada yang tanyakan lagi nggak teman-teman? Nah, teman-teman bisa belajar juga ya di channelnya TradingView Indonesia, channel YouTube-nya TradingView Indonesia. Nah, itu saya juga sebenarnya ya sering-sering belajar juga terkait fundamental gitu loh. Karena gini, Om Adityan, pemikiran saya ya, saya itu orangnya pengen sesimpel mungkin gitu loh. Pakai technical aja udah cuan gitu loh. Ngapain harus ya itu ke fundamental gitu loh. Tapi untuk belajar sih it's okay, nggak masalah ya untuk tahu gitu loh. Kadang kayak ada berita-berita penting ya. Saya tuh punya akun satu, ya itu khusus buat gambling seperti seperti non-farm payroll ya, terus seperti kayak kemarin The Fed ya jam 2 malam itu ya 2 minggu lalu ya kalau nggak salah. Nah itu ya, itu buat gambling gitu loh. Nah jadi buat drag race gitu loh. Kalau buat slow ya kadang scalping, kadang ada yang swing juga ya. Kalau udah cukup 7-8% sebulan ya, maksudnya untuk swing ya, satu kali entry ya udah gitu, clear gitu. Nanti tinggal cari momen lagi yang lain gitu. Itu sih. Ya itu sebetulnya ini sih Pak ya, kembali lagi kan personal preference ya, kayak saya tadi kan kalau Bapak mungkin kalau Om mungkin bisa workout gitu dengan 2 account gitu ya. Kalau saya pribadi saya tidak bisa kayak gitu. Jadi ya balik lagi ini sebetulnya untuk membuka mata kepada rekan-rekan semuanya gitu, bahwa dalam trading itu tidak hanya satu metode yang bisa digunakan gitu. Jadi jangan menyerah lah, jangan menyerah. Kemudian kalau misalnya aduh cara ini kok saya kayaknya kurang cocok, jangan takut untuk juga bereksplorasi gitu, untuk mencoba cari cara-cara lain yang kira-kira sesuai untuk rekan-rekan masing-masing gitu. Untuk diri kita masing-masing sesuai dengan karakter kita masing-masing gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih menekankan daripada rekan-rekan misalnya katakanlah ada yang mencoba untuk sebelum katakanlah mencoba untuk memahami karakter dari pair yang ingin ditradingkan, ya pahami dulu sebetulnya karakter diri kita pribadi seperti apa, karena biasanya kadang-kadang itu yang paling sulit, karena trading ini kurang lebih membuka siapa diri kita sebenarnya gitu. Kita merasa diri kita alim, diri kita tidak tamak, taunya ternyata dengan trading serakahnya keluar gitu. Setuju. Dan ya sedikit yang bisa mengakui itu gitu loh. Terutama
ya berat lah biasanya ya, karena saya dulu misalnya merasa saya ini orangnya baik gitu kan, kemudian saya orangnya sabar gitu misalnya, ternyata pas lagi saya trading ternyata wah agresifnya gila-gilaan gitu. Gitu. Nah ada ya Pak Lika Putra channel YouTube-nya Om Adityan, Trading View Indonesia ya. Ya, Trading View Indonesia. Oke, teman-teman bisa mampir itu, subscribe supaya tahu ketika Om Adityan biasanya adakan live ya, adakan live streaming ya, live trading mengenai analisa fundamental, teknikal. Nah itu langsung muncul ya di pemberitahuan teman-teman gitu. Sip dan subscribe. Wah, siap, mantap. terima kasih banyak. Oke, mungkin ada tambahan lagi, mungkin pesan-pesan moral ya bagi teman-teman yang ada di sini, Om Adityan, mengenai trading ini bagaimana sih ketika ada mungkin teman-teman yang masih MC, masih sering MC, sering loss. Nah, itu mungkin bisa kasih sedikit motivasi tentang teman-teman yang sering mengalami kerugian di trading ini gitu. Ya, kalau saya sih mungkin advice yang bisa saya berikan, bahwa kan saya juga sendiri mengakui lah bahwa trading ini tidak terlihat mudah, tapi aktualnya sebetulnya tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi harap rekan-rekan memaklumi hal tersebut gitu, bahwa proses Anda untuk berdevelop menjadi seorang trader yang berhasil itu biasanya akan membutuhkan waktu gitu. Jadi yang akan berhasil di dalam dunia trading ini adalah orang-orang yang bisa bersabar, kemudian juga bisa menghargai proses tentunya. Jadi karenanya kalau misalnya katakanlah sekarang rekan-rekan masih margin call misalnya, atau masih sering loss ya, sering loss dan lain sebagainya, sebetulnya itu adalah bagian dari proses pembelajaran Anda. Jadi jangan kecil hati, jangan juga malu ya, jangan juga merasa bagaimana saya bagaimana ya. Intinya jalankan saja dulu, terus berusaha untuk introspeksi diri sendiri, dan yang pasti jaga semangatnya terus tinggi gitu. Jadi selama Anda bisa bersabar, Anda bisa terus berimprove, Anda bisa introspeksi, ya insya Allah semuanya juga pasti akan bisa mencapai tujuannya masing-masing gitu. Dan persentasenya Mas, gitu. Persentasenya Mas biasanya kenapa? Per bulan, persentase keuntungan biasa per bulan. Kadang ada yang 20%, ada yang 5%, ada yang 100%. Saya jadi bingung lihat ininya. Saya rata-rata sih 5% per bulan. Kalau saya sih, ya segitu sih udah bagus sih Pak. Tapi cuma kalau saya pribadi sih mungkin tidak punya target bulanan ya kalau saya sih. Jadi yang lebih difokuskan sebetulnya, kalau saya boleh saran, daripada profit target bulanan, lebih ke arah berapa maksimal loss yang bisa diterima setiap bulannya, karena itu jauh lebih krusial sebetulnya. Soal masalah berapa profit yang dihasilkan itu kan kembali lagi tergantung berapa jumlah risiko yang Bapak keluarkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa jumlah atau berapa pergerakan yang terjadi di dalam market juga kan. Jadi sebetulnya kalau misalnya bagi kita untuk mematok sekian persen misalnya, untuk target sih bisa-bisa saja, tapi untuk aktualnya akan setiap bulan rutin, ya berdasarkan pengalaman saya sih mungkin agak sedikit sulit ya kalau misalnya memang seperti itu. Tapi ya tergantung, ya kembali lagi seperti yang saya tadi sebutkan gitu, bahwa fokuskan saja sebetulnya lebih ke arah berapa persentase yang Bapak siap untuk risikokan setiap bulannya misalnya. Nanti dari situ ya Bapak bisa kalkulasikan sendiri berdasarkan win rate atau berapa probabilitas win yang Bapak miliki dari sistem trading Bapak untuk bisa mendapatkan ekspektasi dari hasil yang nanti kira-kira bisa didapat. Tapi kalau misalnya ditanya berapa, ya jelas saya nggak bisa jawab karena saya kan nggak tahu sistem trading yang Bapak gunakan ya gitu. Jadi itu tergantung pribadi masing-masing sebetulnya. Gitu. Iya. Makasih Mas, makasih. Siap, sama-sama. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya teman-teman harus tetap semangat ya. Seperti saya tahun 2019 saja masih MC loh Om Adityan. Dari tahun 2014 saya kenal trading. 2019 saya gede lagi, bukan hal kecil gitu loh. Gede ya itu.
Karena gini teman-teman, di situ saya dapat pelajaran berharga. Dari titik itu saya sampai sekarang pun nggak pernah MC ya, dari titik tahun 2019 itu. Kenapa? Ya karena sebelumnya saya beranggapan bahwa market ini bukan punya mbak saya gitu loh, bukan punya mbakku. Nah, karena beranggapan bahwa market ini sesuai analisa, ya akhirnya itu tadi kulot, ya kan, terlalu percaya diri, akhirnya money manajemennya terabaikan. Tahu money manajemen, tapi ketika kita salah posisi, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Nah, itulah yang sering lupa gitu loh, bahwa kita punya analisa yang dijadikan patokan, bahwa market ketika kita sesuai spekulasi kita, market akan naik, dan nyatanya malah berbalik gitu loh, malah turun gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Jadi analisa itu boleh-boleh aja, tapi kita harus dibarengin dengan money management. Nah, ketika kita udah mempersiapkan resiko itu gitu loh, ya kita udah terima gitu loh, itu yang diresikukan gitu. Ya udah, tinggal kita cari entry lagi. Daripada kita MC, kita mau deposit lagi nggak ada. Ibaratnya kita harus cari utangan atau utang ke bank, utang ke mana, sampai ada utang ke pinjol. Akhirnya apa? Gali lubang tutup lubang, dan itu nggak akan bisa survive gitu loh. Makanya dari itu patoklah gitu loh resikonya itu seberapa persen yang kita wajib terima. Ya kalau kita meresikukan 20% ya harus siap-siap. Nanti kita recovery 20% itu cepat nggak? Atau profitnya kita sampai nggak setiap bulan ya, misalnya kita profit konsisten nih setiap bulan, misalnya 30% ya, udah profit konsisten nih 30% misalnya nih, atau terus kita meresikukan 20% ya, kita next ke depannya ya profit kita otomatis akan sedikit lebih kecil gitu. Paham ya? Apa enggak? Nah, jadi lebih baik resikonya kita perkecil. Misal nih kita profit konsistennya mampunya hanya 5% sebulan, seperti Pak Adi Putra tadi sampaikan, yang 50%, 10%, rata-rata kita ambil 7% deh, 7% per bulan. Nah, berarti resiko kita harusnya lebih rendah dong gitu, 3% atau bahkan sama gitu, 7%. Nah, ketika kita sampai resiko itu gitu loh, kita mau recovery ketika kita sampai dana kita sampai ke limit resiko kita nggak susah gitu loh, carinya itu nggak susah gitu loh, recovery-nya nggak susah gitu. Daripada kita trading nggak memakai atau memerhatikan resikonya, ya itu tadi, ketika kita MC kita nggak ada dana lagi buat trading, akhirnya apa? Akhirnya ya pinjem, ada sampai ke pinjol ya, pinjam ke pinjol, curhat, bang saya ini trading tapi ke pinjol terus sekarang loss gitu. Akhirnya apa? Dia nggak ada duit lagi, akhirnya ke pinjol lagi gitu loh, gitu. Jadi susah gitu loh teman-teman, gitu loh ya. Jadi lebih baik kita perhatikan itu money manajemennya itu. Nah, mungkin ada ya di YouTube saya tentang psikologi trading, itu dilihat aja bisa ya, ada webinar ya bulan-bulan lalu. Silakan teman-teman pelajarin gitu loh. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita akan masuk ke sesi giveaway.